Patua bertanya, apa yang terjadi? Kenapa banyak nyawa yang dipertaruhkan? Gongbao menjawab, aku bertemu dengan manusia kucing belum lama ini, dia ingin pergi melapor kepada iblis sovereign dari ras iblis yang baru saja bangkit. Patua berkata, bukankah dalam 10 tahun terakhir, iblis sovereign Pingtian telah menyatukan ratusan juta binatang iblis di utara? Gongbao bilang, benar, berpikir, sekelompok orang bodoh. Aku hanya menipu mereka dengan beberapa kata, mereka langsung percaya. Ras manusia kucing memiliki peran yang sangat penting, aku memiliki kemampuan unik yang bisa mengutak-atik kesadaran pihak lain. Jika aku bisa menangkap iblis kucing, aku bisa menggunakan iblis kucing ini untuk menyampaikan berita palsu kepada iblis sovereign Pingtian. Patua itu memberi salam. Aku Gao Rui, penguasa kota Lianhuo, dalam hal ini saudara dan kami akan pergi bersama, dan tanggung jawab yang berat untuk menyelamatkan umat manusia, akan diserahkan pada saudara. Gongbao menanggapi, tidak masalah, aku akan mengurusnya. Berpindah ke tempat persembunyian manusia kucing. Dari luar formasi seperti ada serangan dan ada yang berteriak. Manusia kucing di dalam, kami akan memberi kalian waktu 1 batang dupa untuk keluar. Jika tidak, kami akan meruntuhkan lembah dan membiarkan kalian mati di sini. Di situ terlihat juga Qin Jun yang lagi bermeditasi. Wang Sue berkata, tekanan dari 5 alam Earth Immortal. Ini buruk. Xiao Jiu berkata, apa yang harus kita lakukan kali ini? Mungkinkah kita benar-benar akan mati? Dan manusia kucing lainnya bilang, mati ya mati, itu lebih baik dari menjadi budak ras manusia. Qin Jun menghampiri Wang Sue. Apa yang kalian takutkan? Kami masih belum pergi. Wang Sue bilang, Tuan Muda Qin, kalian lebih baik segera pergi, untuk menghindari bencana yang tidak terduga. Dan terjadi ledakan aura hijau di atas lembah gunung. Orang dengan energi ungu terbang menerobos masuk. Ding! Shen Gongbao, guru negara dinasti Shang. Ras, Black Panther. Kultivasi, alam True Immortal tingkat 6. Teknik 5 elemen awal yang benar. Tunggangan, harimau hitam. Atribut spesial, banyak memprovokasi orang asing. Loyalitas, 90 max 100. Qin Jun berpikir, ternyata itu Shen Gongbao, orang ini pasti menipu orang lagi. Namun, Shen Gongbao itu cemburuan, jadi dia sebenarnya sedikit memusingkan. Orang berpakaian biru dan Shen Gongbao tiba di hadapan ras manusia kucing. Gao Rui berkata, Pendeta Tao Shen, kamu pilihlah salah satu. Shen Gongbao menjawab, Saudara Gao, kalian bisa meninggalkanku seorang manusia kucing yang berbadan sehat. Gao Rui bilang, kalau begitu aku tidak akan sungkan, aku menginginkan manusia kucing betina ini. Lalu di depan mereka terjadi ledakan asap api merah besar. Api itu menyerang mereka hingga mereka pada terpental. Rupanya yang menyerang adalah Qin Jun. Ras manusia kucing adalah orangku, kalian cari mati. Gao Rui berkata, bunuh bocah bodoh bau kencur ini. Lalu dari belakang Gao Rui diserang Shen Gongbao. Gao Rui berkeringat panik. Apa yang terjadi? Kenapa aku tak bisa bergerak? Shen Gongbao memberi salam hormat ke Qin Jun. Bawahan Shen Gongbao, memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Qin Jun bicara, Shen Gongbao, untungnya kau mengambil tindakan terlebih dahulu, jika tidak, hasilnya akan buruk. Berpikir, Shen Gongbao terkenal dengan karakter pencemburunya, dia harus ditekan, sehingga dia tidak berpikiran buruk saat bertemu Zhuge Liang, Liu Bowen dan Tai Bai Jinsing di masa depan. Gongbao berkata, yang dikatakan Yang Mulia benar, bawahan melakukan kesalahan. Qin Jun menanggapi, lalu apa yang seharusnya kamu lakukan sekarang? Gao Rui dan lainnya jadi merasa takut. Pendeta Tao Shen, kau. Lalu Gongbao menyerang mereka dengan aura ungu kepada orang-orang yang memburu ras manusia kucing. Qin Jun berkata, bagaimana? Aku punya kekuatan untuk melindungi ras manusia kucing kalian, kan? Wang Sue mengangguk tersenyum. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda Qin. Qin Jun hidungnya menjadi panjang seperti tukang bohong di film Pinocchio berkata, ayo, pergi selamatkan ras manusia kucing kalian. Qin Jun dan lainnya bersama ras manusia kucing mendatangi orang yang memburu ras manusia kucing. Qin Jun memberi perintah, Lei Zhenzi, tangani mereka. Zhenzi menjawab, baik. Zhenzi menyerang para pemburu dengan petirnya.
Mereka yang kena serangan petir pada berteriak, "Ah! Cepat lari!" Qin Jun berkata, "Dilakukan dengan cukup baik." Gong Bao berpikir, tampaknya meskipun Yang Mulia masih muda, tapi karakternya tidak bisa dianggap remeh, dia memahami cara menahan diri, aku tidak boleh bertindak pintar di hadapannya di masa depan. Qin Jun bilang, "Pimpin jalannya." Wang Sue bertanya, "Tuan Muda Qin, di kekaisaran mana negaramu?" Qin Jun menjawab, "Tebaklah, aku akan memberi hadiah jika benar." Wang Sue menggelengkan kepala berkata, Wang Sue tidak bisa menebak, ada terlalu banyak kerajaan di dinasti kekaisaran, namun, apakah Tuan Muda Qin mengetahui Kaisar Qin dari Dao benar? Qin Jun berkata, Kaisar Qin yang menyebabkan masalah di dinasti kekaisaran Nanzuo dan mengalahkan sekte Shenyuan. Apakah kamu mengaguminya? Wang Sue tersenyum bilang, aku tidak bisa mengatakan aku mengaguminya, aku hanya berpikir dia sangat kuat dan sesosok yang legendaris, di masa depan, Tuan Muda Qin harus menghormatinya. Qin Jun menjadi malu berkata, faktanya, aku adalah Kaisar Qin. Wang Sue bilang, jika kamu adalah Kaisar Qin, maka aku akan menjadi wanita paling berkuasa di wilayah selatan, Shengji. Qin Jun berpikir, setelah dengan susah payah berpura-pura menjadi babi memakan harimau, ternyata aku tersandung besi sendiri. Qin Jun bilang, aku benar-benar Kaisar Qin. Wang Sue berkata, ayolah, Kaisar Qin berada di Dao benar, bagaimana bisa? Dia datang ke sini, berpindah ke suatu tempat. Di situ ada patung batu besar memegang pedang berpakaian seperti tentara, wajahnya seperti ras manusia kucing. Dan di bawahnya ada banyak yang berkumpul. Di situ ada seseorang yang berkata, Wang Yan, kamu masih tidak menyerah, apa kau ingin membuat seluruh ras manusia kucing pergi ke neraka bersamamu? Orang yang lain berkata, berhenti bicara omong kosong pada mereka. Kita akan menangkap mereka semua hari ini. Biarkan manusia kucing wanita dan manusia kucing muda hidup, bunuh semua manusia kucing pria. Di sisi lain, pemimpin suku ras manusia kucing yang bernama Wang Yan, dia berkata, bahkan jika kami mati, kami manusia kucing tidak akan pernah menjadi budak. Manusia kucing lainnya bersorak, tidak akan pernah menjadi budak. Tidak akan pernah menjadi budak. Wang Yan menyodorkan tongkatnya ke tanah dan keluar energi berwarna hijau sambil berkata, bertarung. Ras manusia kucing seperti menjadi gila dengan auranya masing-masing, dia siap berperang. Lalu ada serangan tinju raksasa dengan energi ungu gelap menghantam patung ras manusia kucing. Orang tadi yang akan menyerang ras manusia kucing berkata, tinju iblis kuil hitam, kenapa sekte kuil hitam juga ada di sini? Wang Yan berkata, sekte kuil hitam, salah satu 9 sovereign Dao iblis. Ras manusia kucing, hari ini, sudah berakhir. Di situ berdiri berhadapan antara ras manusia kucing dan pemburu manusia kucing. Juga di tengahnya ada sebuah pusaran portal. Orang itu di dahinya terkena serangan energi ungu. Orang yang lain panik berlari ketakutan. Pemimpin aliansi sudah mati. Cepat lari, sekte kuil hitam ada di sini. Rencananya gagal. Cepat mundur, tolong. Di situ ada orang yang keluar dari portal. Tinju iblis kuil hitam, bernama Qi Tianxin. Dia berkata, konon ras manusia zaman kuno memiliki kekuatan tempur terkuat, tidak kusangka sebenarnya masih banyak orang yang tersisa. Manusia kucing ada yang bertanya, pemimpin suku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Yan menjawab, apa lagi yang masih bisa dilakukan, mari kita putuskan sendiri. Lalu ada yang memanggil, ayah. Itu adalah Wang Sue serta Qin Jun dan lainnya. Qi Tianxin berkata, tidak kusangka keberuntunganku bagus seperti ini, aku sebenarnya bertemu dengan wanita cantik seperti ini. Dia mengeluarkan jurus tangan ungu hitamnya. Lalu Zhenzi melawan dengan energi biru petirnya. Lancang, serangan itu saling bertabrakan di udara. Qi Tianxin berkata, Yang Mulia siapa? Zhenzi bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kami lakukan padanya? Qin Jun menjawab, bunuh dia. Zhenzi terbang dengan tongkatnya menjawab, baik, cari mati. Qi Tianxin berpikir, kekuatan orang ini aneh, aku tidak boleh menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Qi Tianxin menggunakan jurus bayangannya. Di tengah Zhenzi mengeluarkan energi petirnya.
Trik kecil, Zenzi sudah berada di belakang Qi Tianxin dengan aura biru bersiap memukul. Dan akhirnya dipukul dengan tongkat Zenzi hingga memantul ke bawah lalu membentur sesuatu dengan keras. Tidak cuma itu, Zenzi mengeluarkan bola-bola petirnya. Terimalah kematianmu. Bola-bola energi itu menghantam Qi Tianxin hingga terjadi ledakan cahaya biru. Qi Tianxin berteriak kesakitan. Ah! Seluruh tubuhnya disambar petir. Ras manusia kucing itu pada senang. Kita terselamatkan. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia sebenarnya bahkan bisa membunuh tinju iblis kuil hitam dengan mudah. Hahaha, kita selamat, kita selamat. Qin Jun memberi salam ke pemimpin suku. Namaku Qin Jun, aku di sini khusus untuk membantu kalian ras manusia kucing. Pemimpin suku menjawab, Tuan Muda Qin, namaku Wang Yan, aku adalah pemimpin grup ras manusia kucing. Terima kasih atas bantuan kalian. Qin Jun berkata, Pemimpin Wang, aku mengamati ras manusia kucing kalian berada dalam situasi yang buruk saat ini, bagaimana kalau kalian ikut denganku? Wang Sue di belakang Qin Jun berkata dalam hati, tidak bisakah kamu tidak berterus terang seperti itu? Wang Yan menjawab, oke, atas nama ras manusia kucing, aku berserah diri kepada Yang Mulia. Wang Sue terkejut, ayah. Dan diperlihatkan gambaran seperti Qin Jun yang dipuja oleh ras manusia kucing. Wang Yan berpikir, setelah dengan hati-hati merasakan Qin Jun barusan, tanda garis darah di tubuhku sebenarnya mengaktifkan ingatan generasi pertama dari zaman kuno. Orang ini, pasti keturunan Dewa Perang. Qin Jun bertanya. Oh, kamu setuju? Wang Yan menjawab, bila pedang Dewa Perang seharusnya dikembalikan ke tangan Dewa Perang. Mulai sekarang, kami, ras manusia kucing, akan tunduk kepada Tuan Muda Qin. Qin Jun dengan ekspresi aneh dalam hati berkata, kau mengagetkanku. Ding, menyelesaikan misi sampingan, selamatkan ras manusia kucing. Mendapatkan dukungan dari ras manusia kucing dan mendapatkan satu kesempatan Dungeon Dewa dan Iblis, dan satu kesempatan untuk pencarian bakat. Qin Jun berkata, baiklah, kalian harus menyembuhkan luka anggota klan terlebih dahulu. Wang Yan menjawab, ya, Yang Mulia. 2 hari kemudian, Wang Yan berkata, Yang Mulia, ras manusia kucing sudah siap. Qin Jun menjawab, dalam hal ini, maka bersiaplah untuk berangkat ke desa Xuanfeng. Shen Gongbao mengirimkan info, di sana ada gerbang teleportasi menuju tanah tak bertuan. Ngomong-ngomong, di mana Pak Tuai? Yuan Hong menjawab, entahlah, dia selalu muncul dan menghilang selama 2 hari ini. Qin Jun bilang, lupakan saja, ayo kita pergi dulu, bagaimanapun dengan kemampuannya tidak akan menjadi masalah untuk mengikuti kita. Lalu terjadi getaran tanah di sana. Wang Sue bilang, apa yang terjadi? Lalu Qin Jun terbang, aku akan pergi melihat. Dan ternyata Pak Tuai membawa segerombolan binatang bersamanya sambil menaiki gajah. Qin Jun terkejut. Sialan, aku tahu orang tua ini punya masalah akhir-akhir ini. Apa yang ingin dia lakukan? Yuan Hong menghampiri Qin Jun. Yang Mulia, apa aku perlu mengambil tindakan? Qin Jun menjawab, hentikan mereka terlebih dahulu, lalu ambil tindakan jika gelombang monster tidak berhenti. Yuan Hong sambil terbang berkata, baik. Lalu Yuan Hong menjadi raksasa menghadang gelombang monster dan berkata, berhenti. Pak Tuai menghentikan gajahnya. Kekuatan magis yang bagus. Qin Jun juga terbang ke sana. Pak Tuai, apa maksudnya ini? Pak Tuai menjawab, hihi, aku hanya ingin memberimu hadiah. Ini adalah keturunan gajah barbar kuno, hanya ada 3 ekor di seluruh pegunungan Langya, ada juga yang betina dan bayi, aku tidak tega menangkapnya, jadi aku membawakan dia untukmu. Qin Jun berkata, apakah kau ingin menipu hantu? Mengapa menangkap gajah bisa menarik begitu banyak binatang iblis? Pak Tuai bilang, hihi, ini adalah binatang iblis tingkat 7, salah satu raja iblis terbaik di seluruh pegunungan Langya, apa kau benar-benar tidak menginginkannya? Qin Jun mendarat di atas gajah. Bertanya, Raja Gajah Barbar, bisakah dia mendengarkanku? Pak Tuai menjawab, tentu saja, jika aku membuat kalian membuat kontrak garis darah, dia tidak akan berani mengkhianatimu. Pak Tuai menepuk tubuh gajah dan keluar aura merah. Dia berkata, jangan melawan,
itu tidak hanya akan membuatmu mengendalikan gajah barbar kuno ini, tetapi juga akan meningkatkan fisikmu. Aura merah itu mulai masuk ke dahi Qin Jun. Dan energi Qin Jun mulai meningkat berwarna kuning emas meluap-luap di sekelilingnya. Kemudian Qin Jun seperti berada di suatu tempat. Apa ini warisan ingatan dari gajah barbar kuno? Dia melihat gajah dengan belalainya memegang bola energi cahaya kuning. Kemudian Qin Jun kembali ke kesadarannya yang sekarang. Para manusia kucing juga hadir menonton gajah besar. Yuan Hong bertanya, "Yang mulia, bagaimana perasaanmu?" Qin Jun menjawab, "Rasanya tidak buruk." Pak Tua Yi bicara, "Tentu saja, gajah barbar kuno itu tidak sederhana. Leluhurnya pernah menggulingkan matahari dan bulan dengan belalainya, dan menelan aura gunung dan sungai." Di sisi lain Wang Sue bertanya, "Ayah, desa Xuanfeng dikatakan penuh dengan bandit ras manusia, apa mereka akan mengizinkan kita menggunakan gerbang teleportasinya?" Wang Yan menjawab, "Kita tidak perlu khawatir tentang masalah itu, ada anak buah yang mulia akan menanganinya." Qin Jun berpikir, "Kau sebenarnya merasa cukup nyaman menjadi bawahan. Berpindah ke tanah tak bertuan. Menara besi Nanming. Di situ banyak orang yang mau menyerang. Orang-orang dari kultus suci Nanming, dengarkan, jika kalian tidak menyerah, satu-satunya hal yang menunggu kalian adalah kematian. Bunuh, bunuh, bunuh." Di sisi lain ada tuan muda bernama Gui berkata, "Aku tidak ingin mati di sini, pemimpin kultus, kenapa kamu tidak mengirimkan pesan ke kultus dewa?" Orang tua baju hijau itu adalah pemimpin kultus-kultus suci Nanming. Bernama Chen Lian. Dia menjawab, "Tuan muda Gui, aku sudah mengirim pesan, tetapi tidak ada balasan dari kultus dewa." Gui bertanya, "Lalu apa ada cara untuk menteleportasiku keluar?" Salah satu tetua lain berkata, Teleportasi keluar. Apa kau masih layak menjadi murid kultus suci Nanming?" Gui berkata, "Tuan muda ini hanya meminjam sementara kultus suci Nanming kalian untuk berkultivasi, aku bukanlah murid kalian." Tetua lain berkata lagi, "Karena kamu bukan murid kultus suci, lalu mengapa kamu masih ingin menggunakan gerbang teleportasi kultus suci kami?" Lalu Chen Lian berkata, "Jangan berdebat. Prioritas utama kita adalah memblokir serangan aliansi Zengqi terlebih dahulu." Mereka berdua berbalik arah. Di sisi lain orang aliansi Zengqi berteriak, "Dasar keras kepala, jika kalian berani memblokir aliansi Zengqiku, kamu, kultus suci Nanming kalian juga tidak akan selamat. Serang, hancurkan menara besi Nanming." Kemudian ada cahaya kuning merah berputar di tengah keramaian seperti tempat teleport. Mereka pada melihat ke arah itu. Dan keluarlah Qin Jun dan yang lainnya dari cahaya tadi. Qin Jun berkata, "Oh, ini sangat ramai.